Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, sebelum nama saya Heri Gunawan dengan NIM 23060-2003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh kesadaran, pemahaman, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Selanjutnya mungkin ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, hipotesis penelitian, kemudian di bab 2-nya ada kajian teori, penelitian terdahulu, dan di bab 3-nya ada metodologi penelitian, populasi dan sampel, dan terakhir ada teknik pengambilan data, dan terakhir ada penutup. Untuk latar belakang dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama yaitu pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada individu dan badan usaha oleh negara. Jadi pajak itu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh negara dengan tujuan utama yaitu mendorong kemajuan serta mensejahterakan umum. Namun, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembayaran pajak. Padahal, tanpa kontribusi ini, keberlangsungan pembangunan Indonesia termasuk penyediaan jasa-jasa pembangunan akan terlambat. Jadi, ketika negara ingin berkembang atau kemajuannya pesat, maka masyarakatnya ataupun warganya itu harus taat membayar pajak. Jalannya roda pemerintahan ini dan pembiayaan pembangunan negara sebagai penunjang yang sangat dominan bagi peranan penerimaan pajak bagi suatu negara, maka dari itu syarat mutlak terwujudnya fungsi retribusi pendapatan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar, sampai pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi secara maksimal di dalam masyarakat. Eh, Lanjut ke rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang? Yang kedua, apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang? Yang ketiga ada apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang? Dan yang keempat, apakah kesadaran, pemahaman, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang? Kemudian hipotesis penelitian. Jadi untuk hipotesisnya itu yang pertama, tindakan baik seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak atas dasar hati nurani yang tulus dikenal sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan wajib pajak. Hal ini mengimplikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya ajukan hipotesis yang pertama, satunya itu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak UMKM. Yang kedua ada pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak menerapkan undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti pembayaran pajak tepat waktu dan pelaporan SPT. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya ajukan hipotesis yang H2-nya itu pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Ada dua kategori sanksi, denda bunga, dan yang lebih berat adalah contoh sanksi administratif
serta untuk sanksi pidana seperti denda penahanan dan penjara berdasarkan uraian, maka saya ambil hipotesis untuk H3-nya itu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masuk ke bab 2 kajian teori dicetuskan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, dijelaskan mengenai suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Wijayanti et al. 2022, studi terkait teori ini, kepatuhan kompliansi teori akan diprediksi dari variabel pada riset ini, yaitu tingkat pemahaman pajak dan kesadaran pajak. Pemahaman pajak dikelompokkan ke dalam kategori moralitas personal atau normatif komitmen atau morality, yaitu seseorang akan patuh terhadap hukum yang dianggap pantas dan sesuai dengan aturan internal, sesuai dengan Artamevia 2002. Untuk di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu ada Yosi Yulia, Roni Adri Wijaya, Desi Permatasari, M. Adawi 2020, yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Yang kedua ada penelitian kedua yaitu ada J. Heskil Soda, Juli J. Sondak, Nopi S. Budiarso 2021, pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Lanjut ke bab 3 ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini memanfaatkan peralatan penelitian yang mengumpulkan data dan pengolahan data kuantitatif ataupun statik. Metode penelitian kuantitatif didasarkan pada filosofi positivisme dan digunakan untuk menyelidiki populasi dan sampel tertentu dalam rangka menguji asumsi-asumsi yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian populasi dan sampel, untuk populasi adalah kategori untuk generalisasi yang terdiri dari item atau subjek dengan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan dibuat kesimpulannya menurut Ayatul 2011 berdasarkan pada data https umkm.dep.go.id. Populasi penelitian ini berjumlah 22.593 pelaku UMKM di Kota Tangerang. Untuk sampel sendiri, sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka penelitian mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Menurut Sugiono 2001, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku atau pemilik UMKM di Kota Tangerang. Untuk yang terakhir ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan sampel dan penelitian ini juga menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono 2001. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak UMKM, maka yang termasuk kriterianya yaitu melakukan aktivitas perdagangan di Kota Tangerang, usaha sudah berjalan maksimal di 2 tahun. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.